Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijdan Safasapandi dengan NIM 413251110031 akan mempresentasikan strategi membangun sikap anti korupsi dalam lingkungan akademik dan sosial. Pengertian korupsi dan nilai integritas. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok yang merugikan kepentingan publik. Bentuknya dapat berupa suap, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan. Nilai-nilai integritas itu adalah kejujuran, tanggung jawab, konsistensi antara nilai dan tindakan, komitmen pada kebenaran dan keadilan. Integritas menjadi fondasi utama dalam pencegahan korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal untuk perilaku korupsi. Untuk faktor internal, diantaranya adalah lemahnya integritas dan moral individu, gaya hidup yang konsumtif, kurangnya pemahaman etika dan hukum, mentalitas permisif terhadap korupsi kecil. Faktor eksternal diantaranya adalah sistem pelayanan publik yang tidak transparan, lemahnya pengawasan dan sanksi, budaya uang pelicin di masyarakat, dan juga ketimpangan kekuasaan antara aparat dan warga. Analisis kasus dari case-based learning. Untuk ringkasannya adalah mahasiswa menemukan praktik uang pelicin dalam pengurusan bantuan sosial di kelurahan. Oknum aparat meminta imbalan agar proses dipercepat. Warga menyetujui karena takut dipersulit dan tidak mendapatkan bantuan sedikit pun. Mahasiswa berada dalam dilema antara melapor atau diam karena melihat tindakan korupsi ini. Indikasi korupsinya adalah penyalahgunaan kewenangan dari aparat, pemerasan terselubung oleh aparat, dan pelanggaran prinsip keadilan dan transparansi. Perspektif hukum. Dasar hukum dari korupsi ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf E, penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, Pasal 5 ayat 2, penerimaan suap oleh pegawai negeri. Sanksi yang bisa ditetapkan kepada pelaku korupsi adalah pidana penjara, denda, dan juga sanksi administratif. Untuk hak pihak terkait, diantaranya adalah hak korban untuk mendapatkan pelayanan yang adil, perlindungan saksi pelapor, dan juga hak terlapor atas asas praduga tak bersalah. Dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Untuk masyarakat, korupsi ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, ketidakadilan dalam pelayanan publik, dan beban ekonomi bagi masyarakat kecil. Dampak bagi negara, menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan, terhambatnya pembangunan nasional, dan juga rusaknya moral dan budaya hukum bangsa. Untuk menangani kasus korupsi ini, terdapat beberapa rencana upaya pencegahan. Yang pertama ada di lingkungan masyarakat. Bisa dilakukan dengan cara sosialisasi hak masyarakat dalam pelayanan publik, juga transparansi prosedur dan biaya layanan. Yang berikutnya ada digitalisasi layanan untuk mengurangi interaksi transaksional dan juga memudahkan prosesnya. Untuk di lingkungan kampus dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan anti korupsi berkelanjutan, penanaman nilai integritas dalam kegiatan akademik, dan juga sistem pelaporan internal yang aman.
Peran mahasiswa dalam pelayanan publik anti korupsi. Yang pertama adalah menolak segala bentuk gratifikasi dan uang pelicin, menjadi teladan integritas dalam pengabdian masyarakat, melapor indikasi korupsi melalui jalur yang etis, mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, dan yang terakhir berperan sebagai agent of change dalam budaya anti korupsi. Yang berarti mahasiswa harus menjadi agen perubahan dengan menjunjung tinggi integritas dan menolak segala bentuk korupsi dalam pelayanan publik. Kesimpulannya, korupsi dapat terjadi di berbagai level, termasuk pelayanan publik paling dasar. Integritas merupakan kunci utama pencegahan korupsi. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun budaya anti korupsi. Pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis, etis, dan berkelanjutan. Lingkungan akademik menjadi titik awal perubahan sosial yang bersih dan berkeadilan. Integritas mahasiswa adalah kunci memutus rantai korupsi dan membangun pelayanan publik yang bersih sejak lingkungan akademik. Berikut adalah daftar pustaka yang saya masukkan dalam presentasi ini. Terima kasih. Sekian dari saya.